Di video kali ini gue akan ngasih kabar buruk kepada kontributor di seluruh Indonesia. Apa kabar buruknya? Simak video ini sampai selesai. Kita mulai. Oke, halo semuanya, balik lagi ke channelku di Resi Perdata. Di channel ini kalian bisa mendapatkan banyak informasi seputar dunia microstock. Jadi pastiin dulu untuk diklik subscribe biar nggak ketinggalan update-update penting seputar dunia microstock. Dan jika berkenan, teman-teman bisa gabung membershipnya hanya dengan Rp9.900 per bulan. Teman-teman bisa nonton video lebih dulu dan akses-akses video yang nggak gua tayangin di publik. Jadi langsung dukung channel ini dengan cara gabung membershipnya. Buat yang belum kenal, gue adalah Reski Pradata, seorang full-time microstock contributor yang saat ini memiliki pengalaman sekitar 7 tahun lamanya berjualan di situs microstock dan memiliki portofolio sekitar ratusan ribu yang tersebar di lebih dari 10 situs microstock. Ya, gue sendiri adalah penulis buku Microstock Mastery, bukunya para microstocker buat teman-teman yang pengen belajar untuk menjadi microstock contributor dari yang belum ngerti sama sekali sampai yang pengen naik level ya, yang rasa stagnan, nggak naik-naik nih, gue kasih nih buku Microstock Mastery yang tebelnya 370 halaman dengan ukuran internasional beserta 90 QR Code lebih. Ya, teman-teman bisa check out di Shopee, YouTube ini. Kalian bisa lihat keranjang kuningnya, langsung aja check out dengan kode yang terlihat di frame sebelah sini. Ya, teman-teman langsung aja check out bukunya. Oke, terkait kabar buruknya microstock. Ini gue cukup shock sih sebenarnya, karena nggak lama minggu ini kan gue lagi sangat kenceng-kencengnya ya summit stok foto ya. Mungkin bisa dibilang ribuan stok foto dalam waktu 2-3 minggu ke belakang itu nggak bisa di summit. Wah, kenapa tuh? Padahal akun gue cukup akun lama dengan portofolio yang cukup banyak, tapi nggak bisa di summit. Dan bagi gue ini adalah salah satu sinyal bahwa akan sangat sulit sekali bertahan terus-terusan di dunia microstock sih. Kalau hal ini terus-terusan terjadi, ditambah teman-teman mungkin skillnya bisa dibilang baru pemula dan baru memulai dan masih coba-coba. Jadi kabar buruknya itu adalah sekarang beberapa situs microstock sudah memberikan kebijakan bahwa ada limit submission. Oke, buat yang belum ngerti limit submission itu apa, jadi sederhananya limit submission itu adalah batasan kita mengirim foto untuk diseleksi ke situs microstock. Dulunya limit submission itu sangat jarang terjadi, tapi saat ini hampir semua situs microstock itu memberikan limit submission. Gue akan bedah masing-masing dan gue akan memberikan plus minusnya ya. Oke, situs apa aja sih yang memberikan submission? Gue akan coba buka laptopnya terlebih dahulu biar gue ingat, karena passwordnya terlalu banyak. Gue udah coba cukup banyak juga sih untuk mengerti kayak oke, di masing-masing karakter situs microstock ini limit submissionnya seperti apa. Kita mulai dulu yang paling dekat sama kita, yaitu Shutterstock. Shutterstock sendiri itu sekarang limit submissionnya per minggu. Untuk foto itu 500 foto, dan untuk video itu juga kurang lebih sekitar 100 video per minggu. Jadi kalau di total per bulan itu 2000 foto dan 400 video. Oke, itu limit submission, baik akun baru ataupun akun yang udah lama, termasuk akun gua. Oke, jadi ya itu menurut gua kita jadi ya harus pinter-pinter mengatur pengiriman stok fotonya. Oke, yang kedua kita ngomongin Adobe Stock. Adobe Stock ini juga ada limit submission ya, terutama untuk akun-akun baru. Jadi bedanya Shutterstock, kalau Shutterstock kan per bulan ya, per minggu atau per bulan. Per minggu, sorry, kalau Shutterstock. Kalau Adobe Stock itu tergantung dari usia akunnya. Jadi kalau teman-teman akunnya masih baru, maka akan dilimit kalau nggak salah sekitar 50 per submission. Dan itu harus nunggu di review dulu. Ya, itu yang susahnya. Kenapa susah? Karena review di Adobe Stock itu juga berdasarkan dari jumlah portofolio. Makin banyak jumlah portofolionya, maka reviewnya akan makin cepat. Makin baru akunnya, maka reviewnya lebih lama lagi. Padahal kita ketika mau
mensubmit lagi itu nggak bisa kayak Shutterstock yang per minggu, tapi harus nunggu yang 50 awal ini diterima terlebih dahulu. Itu juga salah satu metode reviewnya Adobe Stock yang terbaru sih. Nanti kita akan bahas di akhir alasannya kenapa dan penyebabnya apa. Terus kita ngomongin iStock Getty Image. Ini tidak ada limit, masih sejauh ini tidak ada limit, kecuali akun-akun yang pernah ke-banned, kena soft ban kayak akun gua. Akun gua itu ke limit 50 foto per minggu di iStock. Itulah kenapa jumlah portofolio iStock gua itu sangat jauh banget dibandingkan dengan jumlah portofolio di Shutterstock gua, karena ya memang gua kena limitasi. Cuman yang dilimit dari iStock ini adalah pendaftar atau kontributor dari Indonesia. Ini udah mulai dilimit sama mereka isunya gitu. Jadi ya agak susah banget untuk teman-teman bisa keterima di akun iStock ataupun di Getty Image. Untuk saat ini terutama buat kalian kontributor dari Indonesia. Terus yang keempat ini dari FreePic. Jadi ini yang cukup mengejutkan bagi gua karena akun gua itu kemarin kan ada yang di batch 1 itu kan ada yang kena limit, ada yang nggak kena limit. Akun gua itu nggak kena limit. Gua dapat emailnya bahwa ya akun gua nggak kena limit jadi bisa submit sebanyak-banyaknya gitu. Tapi belum lama ini, baru minggu ini atau minggu kemarin, FreePic ngelimit semua akunnya itu maksimal per bulan itu udah 200 foto. Ini sama persis dengan iStock gua, yang dimana iStock gua itu kan juga 50 kan per minggu. Jadi kalau dikali 4 ya 200. Jadi FreePic gua kena limit 200 foto per bulan. Dan ini di semua akunnya. Ini udah dikonfirmasi ya. Gua tuh tampilkan di emailnya. Kiri atau kanan kalian bisa lihat dan kalian bisa baca, di pause saja. Jadi intinya semua kontributornya FreePic sekarang kena limit maksimal 200 foto per bulan. Ini cukup mengejutkan bagi gua karena ya FreePic ini kan salah satu pendapatan yang cukup gede juga bagi gua ya. Jadi ya agak disayangkan. Kalau untuk Canva tidak ada limit sama sekali sampai sekarang, masih gasin aja terus-terusan ya. Cuman ya limitnya adalah di kontributor baru. Ini dia sudah tidak menerima kontributor baru dari Indonesia. Pond5 ini tidak ada limit walaupun mereka grupnya Shutterstock. Storyblocks tidak ada limit. Envato ini dapat limit ya. Yang jualan di footage ataupun di foto itu, kalau foto nggak ada limitnya. Kalau footage itu ada limit buat teman-teman yang masih baru banget bergabung di Video Hive atau Envato Footage, maka biasanya kena limitnya itu 50 per submission. Sama kayak Adobe, jadi kayak dia ada batasin maksimal submissionnya. Itu kalau udah di 50 harus nunggu di review dulu baru bisa kita upload lagi. Deposit photos tidak ada limit, Vecdisi juga tidak ada limit. 123RF tidak ada limit sama sekali, tapi akun gue ini udah lama banget nggak di review, padahal udah sekitar 2.300 yang gue submit ke 123RF, dan 123RF juga gue udah email berkali-kali dan mereka tidak ada jawaban sama sekali dari customer service-nya, ya dari contributor relation-nya. Gue sangat kecewa banget sih, tapi ya kata-kata orang dalam sih, karena ini 123RF dari orang Malaysia ya, bahwa mereka itu kekurangan di reviewer karena secara bisnis grafiknya menurun karena kalah saing dengan kompetitor yang lebih besar. Terus ditambah juga efisiensi reviewer sehingga yang di-review itu adalah akun-akun yang menurut mereka itu adalah prioritas. Itulah di 123RF. Kalau mouse photos nggak ada limit, Big Stock udah di limit, udah nggak ada. Big Stock sudah tidak menerima tanda kutip stok baru lagi. AM juga sama, tapi gua nggak yakin AM ini masih hidup ya sebenarnya. Terus Dreamstep juga tidak ada limit. Mirip Canvas gua kena limit, tapi gua belum tahu itu limitnya apakah karena memang ada satu data yang belum gue isi, karena memang ada data yang sampai sekarang gue belum isi dan kemarin udah gue isi, udah di under review tapi belum di review. Apakah udah di review tuh abis itu limitnya hilang? Gue nggak tahu ya. Tapi ya kita lihat aja, nanti gue akan update lagi di channel ini. Terus Alami tidak ada limit. Amazing Aerial, karena ini macro stock, ini tidak ada limit sama sekali, jadi teman-teman bebas untuk upload dengan harga yang lebih besar. Kalau teman-teman tertarik di join di Amazing Aerial, maka kalian bisa langsung daftar di deskripsi atau nanti gue kasih formulirnya di sini. Karena gue udah ditunjuk sama Paul Prescott selaku CEO-nya Amazing Aerial untuk menjadi perwakilan di Indonesia. Oke, itulah kabar singkatnya terkait limitasi tiap platform microstock. Ini bisa berarti plus minus bagi gua ya. Kita ambil aja yang plusnya dulu deh. Plusnya berarti mungkin gua ngerasa sih platform microstock ini kan
Ada yang sebagian udah menerima AI, ada yang belum menerima AI, atau bahkan ada, ya teman-teman tahu sendiri ya, ada orang yang berusaha untuk memasarkan menjual AI di platform yang tidak boleh menjual AI sama sekali, seperti Shutterstock, Deposit Photos, dan teman-temannya. Ini bagi gue akan jadi hal yang baik, karena stok foto yang benar-benar masuk itu benar-benar akan terkurasi sebaik mungkin, sebagus mungkin, dan mengurangi tanda kutip spamming yang dilakukan oleh kontributor-kontributor yang tidak bertanggung jawab, ataupun juga kontributor-kontributor yang biasanya mengandalkan identical foto ataupun similar photos itu akan mulai dikurangi, sehingga kualitas portofolio di platform itu akan makin baik seiring berjalannya waktu. Ini plusnya sih gitu. Jadi kualitas portofolionya yang diterima akan makin bagus, maka efisiensinya untuk biaya server dan juga penjualannya itu akan jadi makin oke. Nah, ini kabar baiknya ya, mungkin secara kualitas juga kita bagi kita juga seorang kontributor itu bisa jadi bahwa kita juga harus submit foto yang benar-benar menurut kita itu punya value, punya tanda kutip ya ini gampang laku gitu. Cuman masalahnya adalah buat teman-teman yang kontributor masih baru, kan belum tentu paham mengenai mana yang laku, mana yang enggak ya. Jadi itu jadi hal yang cukup menantang buat teman-teman untuk oke, ini gimana cara mengerti laku yang nggak laku, karena kita ada batasan kan. Kalau teman-teman produksi katakanlah per minggu kita ambil aja 50 ya, per minggu 50 submission, maka sebulan cuma bisa 200, maka untuk dapetin portofolio 1000 aja itu butuh paling nggak 5 bulan, dan itu harus bener-bener high portofolio gitu. Jadi untuk dapetin portofolio 10.000 itu udah nggak segampang waktu gua dulu, akan jadi lebih sulit lagi dibandingkan yang sebelum-sebelumnya gitu. Nah, ini akan jadi tantangan kalian yang baru banget memulai, bahwa oke, ini gue harus tahu mana yang bagus, mana yang enggak. Makanya gue nulis buku Microstock Mastery ini. Karena di sini gue sempat nulis bahwa bagaimana cara membaca kemauan pasar dan bagaimana cara menseleksi mandiri gitu. Jadi dengan menseleksi mandiri, teman-teman bisa mengakali sebenarnya untuk meningkatkan efisiensi portofolio kalian. Jadi ada skor namanya efisiensi portofolio. Efisiensi portofolio itu adalah berapa persentase dari portofolio ke jumlah download. Kalau makin besar persentasenya, maka makin bagus kualitas portofolionya. Misal teman-teman punya 1000 portofolio dan lakunya sekitar 500 stok per bulan, maka itu kan persentase tingkat kebagusannya itu 50% gitu. Kalau teman-teman bisa 1000 lakunya per bulan, maka 100%. Kalau lebih dari itu, bisa aja 100 berapa persen atau bahkan 1000%. Dimana teman-teman punya 1000 portofolio, tapi sebulannya bisa laku sekitar 10.000 stok. Itu berarti tingkat efisiensinya atau tingkat kualitas portofolionya itu sangat-sangat bagus sekali, karena bisa sampai 1000%. Nah, ini tuh sebenarnya bisa menjadi hal yang positif untuk kita meningkatkan kualitas efisiensi portofolionya, skor efisiensi portofolionya, tapi jeleknya adalah ya tadi, teman-teman harus benar-benar paham gimana cara menseleksi stok foto, mana yang bagus, yang mana yang bisa diterima di pasar, atau yang lagi dicari di pasar. Itu harus benar-benar seleksi secara mandiri dari kita sendiri. Nggak bisa ngandelin kita, oke, di-upload aja, nanti akan di-review sama reviewernya, nanti tinggal tunggu aja ditolaknya, yang mana yang ditolak, mana yang diterima. Itu teman-teman, saran gue sih harus mulai dikurang-kurangin kalau teman-teman mindsetnya masih kayak gitu. Karena ya kita udah kena limitasi submission nih tiap bulan gitu. Itu jadi hal yang sangat menantang bagi kita. Plusnya ya tadi, gue sih nggak melihat plus yang lain lagi ya. Plusnya kita cuma bisa, tanda kutip ya, bisa jadi lebih baik lagi lah gitu sebagai orang pemilik akun kontributor. Termasuk gue sendiri, itu jadi evaluasi gue juga ya, karena gue kan apa-apa foto studio, dan sedangkan sekali foto studio itu gue bisa sampai 1 jam itu bisa sampai 200-300 stok foto gitu kan. Itu udah dikurasi, maka gue harus mengkurasi lagi maksimal mungkin satu folder itu sekitar 50. Yang sebelumnya gue kasih kebijakan tuh 100 stok per satu folder, maka mungkin gue akan turunin dari 100 stok ke 50 stok foto. Itu detailnya teman-teman bisa baca nih di Microstock Mastery ya nanti ya. Oke, kemudian dari sisi negatifnya, ya tentu tadi teman-teman, ini akan jadi tantangan yang sangat berat sekali buat kita bareng-bareng untuk melihat apakah memang kebijakan ini apakah bisa memberikan kenaikan sales atau tidak sama sekali. Itu akan jadi tantangan yang sangat, gue nggak bisa jawab sampai sekarang gitu, karena ya kita perlu melihat data sih. Nanti salesnya apakah akan naik ataukah apa akan turun, itu ya
kita ngelihat beberapa bulan ke depan sampai mungkin Januari 2026 untuk melihat apakah kebijakan ini benar-benar akan berdampak positif bagi kontributor atau justru sebaliknya. Ini akan jadi hal yang akan kita lihat bareng-bareng deh jawabannya nanti. Gue akan update videonya di channel ini. Jadi pasti buat di subscribe dulu. Terus gue juga jadi berpikir ya dengan kebijakan ini apakah memang para microstock ini menurut gue jadi melihat ya apakah platform microstock sekarang jadi ngerti bahwa kebijakan mereka untuk tidak seleksi atau tidak selektif kontributor dari awal itu menimbulkan hal yang menjadi carut-marut gitu kan di platform mereka. Teman-teman harus paham bahwa Shutterstock ketika gue awal banget memulai dulu di tahun 2018 akhir itu masih ada seleksinya di awal. Jadi kita harus ngirimin fotonya harus sesuai dengan standar mereka, baru itu pun harus beberapa sampel ya, termasuk free pick juga harus ada beberapa sampel foto. Baru setelah kita bisa lolos di seleksi di awal, baru kita bisa jadi kontributornya. Maka itu kan di awal-awal jadi benar-benar yang mana yang serius atau paham fotografi, mana yang tidak, itu jadi hal yang bisa dilihat oleh para pemilik situs microstock ini gitu. Sehingga yang masuk kualitas portofolio jadi lebih sangat-sangat terkurasi dari awal. Sedangkan ketika udah dibuka aksesnya kayak Adobe Stock dan sebagainya, kan sekarang ada banyak banget ternak akun juga kan di Adobe Stock kan. Bahkan Adobe Stock sampai membuat kebijakan untuk teman-teman hanya membuat satu akun aja. Maka mereka akan membuat satu nomor untuk satu akun, satu nomor HP untuk satu akun. Itu jadi membuat orang-orang jadi kesusahan daftar saat ini karena ada kebijakan nomor HP tersebut, yang dimana kita nggak bisa sembarangan untuk daftar juga gitu. Itu jadi hal yang sangat merugikan sih bagi kontributor-kontributor yang memang serius hidup dari pekerjaan ini karena kebijakan dari mereka sendiri. Tapi gue lihat sih ya mungkin limitasi ini adalah salah satu jembatan untuk melihat apakah kebijakan limitasi ini akan lebih bagus diadakan atau malah mungkin dibalikan ke awal dulu, benar-benar harus diseleksi gitu kan. Nah, gue nggak tahu nih ini platform ini arahnya kemana. Tapi gue juga jadi agak curiga juga apakah kebijakan melimitasi ini itu hanya terjadi di negara-negara tertentu atau di negara lain itu nggak ada limitnya sama sekali. Nah itu gue belum pastikan. Gue belum tanya ke kontributor dari luar negeri untuk melihat apakah mereka ada batas limit per bulannya tapi berdasarkan negara. Bisa jadi negara tertentu kayak Indonesia kena limit gitu kan. Sedangkan di Eropa, kontributor Amerika itu nggak kena limit sama sekali. Bisa jadi seperti itu. Tapi ini hanya asumsi gue belum konfirmasi. Gue akan tanya beberapa teman-teman yang mungkin dari Eropa. Kebetulan gue punya kontributor dari Eropa, dari Thailand, si Racata, terus dari Amerika juga ada. Gue akan coba konfirmasi ke mereka apakah memang kebijakan ini menyeluruh ke seluruh dunia atau jangan-jangan indikasinya hanya di Indonesia saja. Karena kalau di Indonesia saja tentunya ini jadi sinyal warning sih buat kita bareng-bareng bahwa sebisa mungkin kontributor Indonesia ini mematuhi peraturan gitu, jangan sampai melanggar peraturan, terutama buat teman-teman yang mencoba tanda kutip mengakali lah sistem, kayak misal memaksakan jualan AI ke situs Microsoft yang tidak menerima AI atau bahkan menggunakan sistem mengautomate semua proses stok dari kayak generatif sendiri, terus keyboarding sendiri, sampai sendiri itu kan ada tuh softwarenya tuh pakai apa gitu gue lupa. Jadi ada yang dia tuh kayak komputernya didiamin terus bisa ngegenerate terus bisa ngesampai sendiri. Itu biasanya digunakan untuk orang-orang yang suka ngakalin sistem gitu. Dan bagi gue itu adalah cara-cara yang gue bingung sih mewakilkannya gimana. Tapi apa yang ya benar-benar cara-cara yang tidak baik lah gitu loh untuk kita, untuk citra kontributor dari Indonesia. Itu sih, gue gak tahu melihatnya ini seperti apa, tapi bagi gue, karena gue full time di sini, ya gue akan menyesuaikan dengan kebijakan platform. Itu yang pasti akan gue lakukan. Terus yang kedua juga, gue saat ini sudah memikirkan untuk fokus ke macrostock ya. Karena macrostock ini secara royalti lebih besar, gak ada limitasi, karena dari awal udah diseleksi mati-matian gitu kan. Terus yang ketiga juga, kalau di macrostock itu enaknya kita berjuang itu menghasilkan kualitas terbaiknya, bukan hanya di studio, tapi kita nge-set up, melakukan
teknis-teknis fotografi yang benar-benar orang profesional lakukan. Makanya gue juga sebenarnya akibat ada limitasi ini jadi berpikir mungkin udah saatnya gue mengurangi di microstock, gue akan fokus ke macrostock. Kayak di GT Image Exclusive karena gue lolos di GT Image Exclusive dan juga di Amazing Aerial. Dan buat teman-teman yang pengen join di di Amazing Aerial, gue sediakan formulirnya, gue terbuka. Nanti teman-teman bisa join di isi formulirnya, kami akan hubungin. Setelah dihubungi, teman-teman nanti akan dimasukkan ke dalam grup bareng sama gue. Nanti gue akan temukan teman-teman bareng sama Paul Prescott. Nanti teman-teman bisa setelah gabung ngobrol sama Paul Prescott secara online, nanti baru kalian bisa tentuin apakah akan gabung atau tidak. Itu benar-benar itu prosesnya kurang lebih kayak gitu kalau di Amazing Aerial. Tapi kalau di GT Image ya silahkan mengikuti aturan dari GT Image untuk gabung di eksklusifnya gitu, karena agak susah juga sih, apalagi sekarang komputer baru kan dilimitasi juga ya. Itu sih, menurut kalian gimana terhadap kebijakan limitasi ini? Apakah ini sinyal positif atau negatif? Gue pengen tahu pandangan teman-teman seperti apa. Coba tuliskan positifnya apa, negatifnya apa di point of view kalian gitu. Tulis sebanyak-banyaknya di kolom komentar karena kita butuh ruang diskusi untuk hal ini agar supaya teman-teman yang baru memulai juga bisa membaca kolom komentar biar mereka paham apa plus minusnya gitu. Oke, gitu aja. Gue Reski, jangan lupa untuk follow Instagram gue di Reski Pradata, di Reski11 dan TikTok gue di Reski11 juga. Join broadcast channelnya di Telegram, WhatsApp ataupun Instagram. Gue taruh link di deskripsi dan juga gue bikin sekarang email newsletter untuk para microstocker secara gratis. Jadi teman-teman tinggal masukin emailnya aja, nanti tiap minggunya akan dapat info-info update seputar dunia Microstock lewat gitu aja. Gitu ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.